Saudara, menjelang penghujung tahun, sejumlah wilayah di Indonesia dilanda cuaca ekstrim. Mulai dari gelombang tinggi, angin kencang, hingga hujan lebat yang berujung dengan bencana banjir hingga tanah longsor. Salah satunya di Kabupaten Sukabumi yang dilanda bencana alam, mulai dari longsor, banjir, hingga pergerakan tanah. Selain menimbulkan kerusakan, bencana juga menelan korban jiwa. Saudara, inilah visual yang menggambarkan betapa besarnya banjir bandang yang terjadi di Sukabumi pada Rabu 4 Desember pagi. Tampak sebuah mobil berwarna merah ini berusaha menerobos derasnya arus banjir bandang di desa Datar Nangka. Warga sempat memperingatkan pengemudi jika ini berbahaya. Namun pengemudi tetap nekat menerjang banjir hingga akhirnya terguling dan terbawa arus banjir bandang. Warga sekitar pun panik karena tak bisa menolong lantaran derasnya arus banjir bandang. Beruntung seluruh penumpang akhirnya bisa menyelamatkan diri. Sejumlah mobil juga terseret banjir bandang di wilayah Desa Curug Luhur, Kecamatan Segarenten, Kabupaten Sukabumi. Banjir bandang yang terjadi pukul 6 pagi mengakibatkan 6 unit mobil minibus terseret banjir. Kendaraan warga yang terparkir itu tampak tak kuat menahan derasnya air banjir. Hingga akhirnya kendaraan-kendaraan ini terseret banjir dan mengalami kerusakan. Tak hanya menghanyutkan kendaraan, dahsyatnya banjir bandang juga mengakibatkan sejumlah jembatan penghubung di Sukabumi putus. Salah satunya jembatan Lalai di Kecamatan Warung Kiara. Akibat tak kuat menahan derasnya arus Sungai Cimandiri, jembatan Lali ini roboh dan hanyut terbawa air. Tim SAR gabungan bergegas mengevakuasi sejumlah warga yang rumahnya terjebak banjir bandang. Di tengah derasnya arus banjir, tim SAR mengevakuasi seorang warga yang sedang sakit. Dengan menggunakan tandu, tim SAR menerjang derasnya arus untuk membawa warga ini ke tempat yang lebih aman. Di tengah derasnya arus banjir ini, tim SAR juga membantu evakuasi seorang ibu dan bayinya yang terjebak di rumah. Banjir bandang yang terjadi pada Rabu pagi merendam pemukiman di sekitar 20 kecamatan di Sukabumi. Akibatnya, banyak warga yang terjebak tak bisa keluar dari rumah. Salah satu yang paling terdampak adalah Desa Loji di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Beginilah gambar kerusakan jembatan Cihaur yang menjadi salah satu akses ke kawasan wisata Loji, Kabupaten Sukabumi. Jembatan patah menjadi 3 bagian dan ambles di bagian ujung jembatan. Kerusakan jembatan ini memutus akses dari jalan utama Bakbagan ke wilayah kawasan wisata Loji. Lima orang dilaporkan hilang pasca bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sukabumi. Pencarian pun terus dilakukan oleh tim SAR dengan menyisir ke sejumlah titik. Proses pencarian mengalami terkendala cuaca dan medan yang sulit diakses. Ya karena ini untuk lokasi longsor termasuk wilayah memang agak perlu usaha yang lebih
untuk mencapai ke daerah lokasi, karena khususnya apalagi yang di daerah Tegal Bulet, untuk dari Pelabuhan Ratu akses ke sana memang jauh dan masih ada beberapa titik jalan yang terputus. Pada itu yang di Tegal Bulet kami kerahkan tim dari Kantor SAR Bandung yang berada di Agrabinta untuk bergeser ke Tegal Bulet. Dan untuk wilayah lainnya, lokasi longsor sama posisinya tidak berada di pinggir jalan, harus masuk ke pelosok. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyambangi korban bencana tanah bergerak di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Memulai kunjungan dari Sekolah Dasar Negeri Sukamaju, Wapres menyapa warga di 4 tenda pengungsian. Wapres membagikan ratusan paket bantuan kepada korban, mulai dari minuman susu, kemasan bagi anak-anak, hingga paket sembako dan perangkat kebersihan bagi warga terdampak. Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat masih terus dilakukan penanganan dan asesmen data oleh BPBD. Data terkini yang didapat BPBD, ada sekitar 38 kecamatan di Sukabumi terdampak bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga pergerakan tanah. Bencana ini juga memakan korban jiwa. BPBD Sukabumi mencatat ada 5 orang ditemukan meninggal akibat tertimbun longsor. Untuk korban jiwa, kami mencatat dari hasil laporan rekan-rekan di lapangan itu ada 5 jiwa ya, 5 jiwa di Kecamatan Simpenan. Di Kecamatan Simpenan itu ada 4 dan di Kecamatan Cimas ada 1 orang. Dan untuk korban hilang ataupun yang belum diketemukan itu 4 jiwa. 4 jiwa. Ya. Di mana aja, Pak? Itu tersebar dari Kecamatan Simpenan dan Kecamatan Cimas. Cuaca buruk yang terjadi di awal Desember juga berdampak pada penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten. Ini adalah visual pada 3 Desember lalu di dermaga eksekutif. Cuaca buruk menyebabkan gelombang tinggi di Pelabuhan Merak. Akibatnya, operasional pelabuhan ditunda sementara waktu akibat gelombang laut tinggi yang mencapai 5 meter dan angin kencang mencapai 25 knot. Akibat angin kencang dan cuaca buruk, truk ekspedisi yang hendak menyeberang di Pelabuhan Merak, Banten jadi tertahan di pelabuhan. Truk dan bus bahkan tertahan untuk bongkar muat kapal. Hujan deras dan angin kencang membuat proses bongkar muat kapal di dermaga eksekutif terhambat, sehingga memengaruhi kepadatan calon pengguna jasa yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Mereka bahkan mengeluh merugi karena harus menanggung keterlambatan pengiriman barang. Lama jam nunggu di sini? Jam 11 malam. Jam 11 malam? Ya. Oh, ini baru nyampe pelabuhan jam? Masuk Kamis pagi? Bisa masuk jam 3. 3. Masuk pelabuhan. Bawa logistik apa, Pak? Bawa salak. Salak? Iya. Terus kalau berapa jam ini nggak busuk apa, Pak, di dalam? Ya, kurang tahu ya. Harusnya kan udah jam segitu udah nyampe Palembang, Bang. Oh, Palembang. BMKG meminta warga waspada akan puncak musim hujan yang akan melanda wilayah Sumatera dan Jawa mulai 18 Desember hingga 5 Januari 2025. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati menyebut ada potensi puncak musim hujan akibat peningkatan curah hujan hingga 20% dibanding biasanya pada libur Nataru atau 18 Desember sampai 5 Januari. Puncak musim hujan atau mendekati puncak, yang artinya intensitas hujan akan semakin meningkat dibandingkan saat ini. Jadi trennya itu semakin menuju puncak dan sampai ke puncak. Itu yang pertama tentang musim hujan. Dan musim hujan ini disertai dengan terjadinya La Nina lemah yang berdampak pada peningkatan
curah hujan mencapai diprediksi 20% dari normalnya. BMKG memprediksi fenomena cuaca buruk masih akan membayangi sejumlah wilayah Indonesia hingga pergantian tahun 2024-2025. Semua pihak perlu mewaspadai fenomena alam yang terjadi. Mitigasi bencana harus dipersiapkan, apalagi jelang libur panjang Natal dan pergantian tahun, di mana mobilitas warga diprediksi akan tinggi. Saudara, usai jeda informasi di berita utama, usai mendapat kritik keras dari masyarakat karena mengolok-olok penjual es teh, Miftah Maulana atau Gus Miftah hari ini menyatakan mundur sebagai utusan khusus Presiden. Selengkapnya kami segera kembali.